Baik, pertama-tama terima kasih atas waktunya ya, karena tadi dikatakan buka baju ya, tadi saya nggak izin lagi, saya buka bajunya. Ya. Jadi kita di sini seolah-olah menjadi orang yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, itulah fufu fafa. Tapi ini memang apa ya? Kata-kata ini kenapa orang juga nggak berani mengucapkan, takut. Semalam saya juga menyaksikan sebuah pertunjukan di Taman Ismail Marzuki. Ya, aslinya saya nonton itu karena Inayah Wahid dan Bu Alia Jaya Suprana tadinya tuh mau memerankan Fung Fung dan Fang Fang. Tadinya iklannya itu, tapi ternyata sampai dengan akhir tidak keluar. Nah, saya barusan dapat konfirmasi tadi pagi dari Pak Jaya, konon diserbu oleh buzzer pada saat iklan itu keluar. Gitu. Jadi sudah sedemikian hebatnya tadi apa tadi istilah pengganti korupsi tadi, pembusuk tadi, ya. Hal-hal yang kecil yang hubungannya sangat erat dengan korupsi adalah ketika bagian dari korupsi yaitu gratifikasi saja yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep itu ternyata sulit dibuktikan. Tidak bisa diproses dan juniornya Pak Saud ini kemudian mencari-cari alasan sampai dengan dikatakan karena bukan satu KK, bukan satu kartu keluarga, maka Kaisang tidak bisa disebut sebagai pejabat negara. Hal yang sama analogi Sontoloyo kalau kata sahabat kita juga Refli, itu juga terjadi ketika presiden itu membuat rekaman dan kemudian dilakukan pada saat pilkada, tapi lolos juga oleh Bawaslu karena dianggap itu di luar jam kerja. Nah, jadi kalau hari Minggu itu tidak ada presiden. Maksud saya dari hal yang sangat sepele saja, ini sebenarnya mengetuk hati kita, Bapak, Ibu-ibu, sahabat semuanya. Mulai dari seorang, jangankan presiden, anaknya saja melakukan gratifikasi saja tidak kena. Meskipun sudah jauh-jauh hari, saya juga berusaha, betul ini, mencoba mencari bukti, ketika kemudian rute pesawat pun bisa saya dapatkan dengan detail. Ya, ketika orang menyari, oh itu kan nggak pesawatnya, dia memang nggak ketemu pesawatnya kalau dicari secara natural. Kalau dicari secara normal, memang pesawat itu nggak landing di Changi, bukan. Pesawat itu landing di bandara tersembunyi di Singapura, namanya Seletar. Bandara kecil yang untuk pesawat-pesawat private. Dan saya pun sudah dapat akses untuk dapat data detail di dalamnya. Sempat saya keluarkan di salah satu TV, ya, di iNews waktu itu. Dan kemudian sebenarnya sudah siap untuk kita bawa bersama-sama dengan waktu kita ke KPK, tapi ternyata KPK saja waktu itu galau gitu ya. Terbagi jadi dua, antara yang masih berani dan tidak berani. Nah, tapi saya setuju untuk nggak berlama-lama, saya setuju agar sastra tadi, saya kira bukan hanya diterjemahkan, Pak Budiman tadi mengatakan hanya sastra saja, tapi sastra yang tadi disampaikan dengan tembang yang sangat baik sekali tadi oleh Pak, nah itu adalah harus kita kemukakan dalam gerakan. Karena gerakan untuk mengambil niat dan moral dari manusia itu adalah memang gerakan sastra. India bisa maju dan berkembang karena juga sastra. Indonesia sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Mereka punya Mahabharata, mereka punya Ramayana, kita tambah Punokawan, ya kan? Tambah Petruk Semar Gareng Petruk Bagong, ya gitu. Sayangnya di kita malah Petruknya malah jadi ratu, sempat. Dan itu sempat saya pentaskan 10 tahun yang lalu, 2014 waktu itu saya pentaskan. Petruk jadi ratu, belum ada yang percaya waktu itu teman-teman. Gitu. Tapi saya mentaskan waktu itu karena ramalannya ini nanti Petruk yang jadi ratu itu memang akan benar menguasai. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita tetap jangan sampai kehilangan semangat Ibu. Ya, gitu. Karena kita masih tetap punya semangat. Dan saya percaya Pak Budiman tadi semangat sastra itu, Pak Sudirman Said juga menyatakan itu adalah moral kita. Dan itu adalah gerakan kita untuk melakukan habluminanas.
gerakan antar kita. Bukan Antartika, tetapi antar kita. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke Antartika. Tapi kita tetap mengenal apapun kepercayaan kita, apapun agama kita tetap terus berjuang dengan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hablum minallah kita. Jadi mari kawan-kawan semuanya, para senior, kita berjuang. Dan saya pun jangan ada khawatirnya. Saya barusan kemarin juga dari Bali, ya, tapi acara yang lain, acara komunitas mobil tua, yaitu biar imbang saja ya. Kadang di sini teriak-teriak fufafa, di sana ternyata di sana sama, Bapak Pasel. Begitu ketemu, Mas, mana fufafanya? Jadi saya juga menggunakan kaos ini juga gitu ya. Tapi lain-lain. Ada yang judulnya semalam saya pakai di tim itu adalah Fufufafa Aib Nasional. Hari ini kita pura-pura tidak tahu apa-apa. Ada juga yang bunyinya kaos adalah Fufafa itu adalah badut media. Bapak Ibu, saya jangan dimintain kaos ini. Ini bukan kaos buatan saya juga, Bapak. Tapi ada orang yang pinter ngasih saya kaos, ngirimin, dan kemudian ketika saya tampil ini nanti misalnya ada YouTube-nya gitu. Nanti dia komen di bawahnya, kalau pengen pakai kaos seperti Roy Suryo, hubungi saya. Nah, tapi itu pun saya kira oke juga untuk gerakan kita. Ya, jadi saya kira Bapak dan Ibu, jangan pernah lemah, jangan pernah lelah untuk berjuang. Meskipun kita sulit untuk katakanlah generasi emas 2045, kita akan menjadi generasi emas 2045, generasi lemas 2045, dan tapi kita kalau memaknainya dengan generasi gemas 2045, insya Allah kita tetap ada di jalan benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali mengedarkan? Penduduk dunia yang 8 miliar, orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphonenya lebih banyak, 353. Jadi cepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita. Badan Intelijen Netizen. Nah, itulah sebenarnya yang menemukan Fufufafa. Ya. Saya atau kita itu merangkai saja. Tapi untuk menyamakan persepsi, lanjut, next. Jadi apa yang saya lakukan, ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita itu juga nggak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang satu dua menjahitnya menjadi sebuah information. Tapi belum bunyi. Kitalah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya, tadi kata Pak Lukas, dan itu tugas dari Pak Abraham Samad, tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom, atau sebuah kebijakan, atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan ini, Pak Samad. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, supaya sama. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata kasak kusuk. Mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andri Darwis, ada Ronald Stefanus, dan ada Budi Darmawan. Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tuker-tukeran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya, nah berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara profesional dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyelidik soal Kaskus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Mangga Besar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Wong luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang membuat cuitan di Twitter aja cepat bisa dapat
sumbernya, apalagi cuman Kaskus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok. Kaskus adalah forum diskusi. Tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu Kaskus kenapa populer? Karena hanya itu yang untuk diskusi. Dan ada dua diskusi yang sangat populer. Namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide. Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah BB17. Buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di Kaskus itu ada dua. Tren diskusi politik dan tren yang sifatnya syur. Maka nanti akan kita lihat. Sangat populer sebagai FGB dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si Fufafa itu. Karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah Kaskus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Fufafa. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu loh. Atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival. Festival makanan babi. Tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sebenarnya udah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus. Tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear. Dan ini banyak sekali. Ini saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang dulu Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas sampai nuncak dia ngibarkan bendera merah putih lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater. Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, tinggal satu, gagal nyapres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya, lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng-ganteng, ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufafa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo, terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung itu. Waduh, kasar banget orang ini. Lanjut, next. Nanti tugasnya Mbak Bivitri, Kang Dedi, terus Pak Eros ini untuk ini orang dengan kayak gini tuh kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-buktinya. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wah, goblok gitu. Itu bukan BK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wah, gitu ya. Gagal. Ya. Jalan lunak KNTL itu artinya apa ya? Lunak ya, nggak ngerti aku. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, gila kan? Apa yang dia tulis? Segera beli pembalut biar nggak bocor. Dulu karena beliau kan sering bilang bocor Pak Prabowo. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan
memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat, Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat Capres. Ya, coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anak ini. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya, yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga. Congrats Gibbs, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan posting mantan Putri Solo. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita udah dapat dua identitas. RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahannya Pak Jokowi, pemerintahan tapi dia jawab lu tuh yang ya. Asu namanya itu ya. Lanjut, next. Nah, ini jadi niat dia tuh juga sudah kelihatan. Tanggal tua, penake ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fuhufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Endi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya, next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya, ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya, ya, gitu. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar banget. Kata-kata paling banyak kata itu, ya. KONTOL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Wowo cerai sama istri pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus, next. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya, Badan Intelijen Netizen tadi, ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal, ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya, gitu. Tapi ini masih belum, ya, masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Gitu. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Om Wowo udah lama cerai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Lanjut, next. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa gitu ya. Lanjut, next. Prabowo sebut 99 pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nikah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi. Wowo suruh ikut nikah massal. Lanjut, next. Kasihan lo, Wowo. Terus lanjut. Lanjut. Ini pada ini ya, apalagi itu artinya ya. Terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia, ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu dia itu diserang juga oleh Fufafa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan capres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah, ini juga menarik. Ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya.
Yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufu Fafa ini jawab, sini lonjing gitu biasa. Gua nggak ngumpet. Ayo. Fufu Fafa ini jawab, ada yang disebut anak Jokowi, Fufu Fafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin ini Fadlizon diserang juga, Realcon Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh. Babi. Ya, lanjut next. Ini nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh, macan Asia mengeong, meong gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf. Novela Gerindra diteror lewat Facebook. Dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini kasar banget. Mati lu, pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KONTOL terus nyerang partai PKS terus bodoh bangga Mimi. Nah ini susu lagi ya. Terus nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut next. Ini lagi KONTOL lain loh ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa. RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website-website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus. Namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia. Ya, kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, Mokba, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin tuh. Oh iya, Fufafa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno tuh banyak banget tuh. Banyak banget. Tuh di sebelah. RedTube, Chaturbase, Wamster, Videos, Pangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak iso login Raka Gunarli. Cilipari dan Raka Gunarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gunarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, ini ahlinya PIK ada di sini nih, Pak Saididu ini. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari
Jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufafa. Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufafa, dia pakai akun Cilipari. Kemripek Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini. Organ vital wanita. Nulisnya di Cilipari loh, bukan di Fufafa loh. Tapi gaya penulisannya gaya Fufafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi tulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka beram yang rukun dong, gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya, say no to Markobar. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet. Ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain. Dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui, dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka, ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu, ya. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menulis, aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Fufafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama Mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Bung Roy bisa langsung pada siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Contoh saya kira udah. Ya, ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi, Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omong-omong saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah.
Nggak hanya 99,9. Pak Lukas, saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini data-data dia. Ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Ini yang paling menarik lagi. Ini teman-teman yang Star, GoPay atau Vovo. Ketemunya namanya siapa? Ya Gibran. Kalau nomor telepon itu. Jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia. Sama persis, lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Dia lupa. Tahun 2020, ketika daftar wali kota Solo, dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri, nomor handphonenya adalah 089750 sekian-sekian, belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut, penutup. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak, CEO Kaskus sudah mengatakan, mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete, ya. Lanjut, next. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Jadi, di sini ada Mas Refli, ada Mbak Bivitri, ada nanti ada Mas Ferry, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad. Yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh, anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah nge-save yang asli, jadi tetap ketahuan. Next. Terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini. Jadi sudah dibicarakan menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini nih. Ya. Next. Ini dan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi, setelah nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba dia bilang, sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia itu udah terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dajjal, betul. Cyclops atau Illuminati. Pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Sempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak akhirnya dihapus. Terakhir, terima kasih. Ya, menarik sekali ya. Ada 3 catatan saya rasa, Bung Roy. Pertama, materi Anda itu harus Anda gandakan dan kirim ke Pak Prabowo. Ya, agar tahu detail-detailnya. Itu wajib, kalau enggak atau penyelenggara lah yang dan mungkin teman-teman emang yakin bahwa mereka belum tahu. Oh, udah tahu ya. Tapi supaya tidak lupa diberitahu terus-menerus ya. Mungkin teman-teman nanti juga setelah ini gerakan memposting bukti-bukti ini.